Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah menakdirkan kita untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita dan menjaga keistiqomahan kita. Dan semoga Allah membuka hati kita untuk bisa paham dalam thalab ilmi, dan kita mohon kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Diah dipimpin. Iya. Share screen. Lupa. Yes. Oke. Nah, sekarang 15.45. 15.45. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang tidak mungkin berkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu bakhil dan akhlak buruk. Iya, iya. Jadi muslim sama mukmin itu di atasnya muslim ya, anunya beneran gitu ya. Iya. Kalau mukmin itu dia menjalankan keislamannya dengan istiqomah. Ya. Tapi Jadi kalau muslim masih kadang dia kadang enggak gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi dia ngaku Islam, kadang-kadang fasik, kadang-kadang ya munafiknya ada gitu kan. Zulimnya ada. Berarti kalau yang sudah mukmin ini tidak pasti, tidak ada bakhil dan akhlak buruknya tidak ada ya. Ya. Tapi kalau muslim masih ada gitu ya. Nah, jadi ini merupakan tolak ukur bagi kita ketika kita beramal. Sesuaikan aja dengan sabda Rasulullah, apakah di hati kita ini masih memiliki sifat yang disebutkan ini atau enggak gitu. Ya. Ya, seperti itu ya. Seorang mukmin itu tidak mungkin kalimatnya. Satu, tidak mungkin bakhil, tidak mungkin tapi dia termasuk orang yang dermawan, suka menolong, dan membantu siapa yang memerlukan bantuan kita. Iya, sama ini loh, ada hadis yang kalau nggak salah bunyinya, kalau selingkuh. Nah, seorang mukmin itu pada saat selingkuh itu nggak mungkin dia itu mukmin, ya, gitu kan ya kira-kira ya. Iya, jadi di dalam redaksinya gini, ketika seseorang melaksanakan kekejian yaitu perzinahan, tidak mungkin di dalam hatinya ada iman. Yang kedua, barang siapa yang ketika dia melaksanakan mencuri, maka tidak mungkin di dalam hatinya ada iman. Gitu, Dok. Oh iya. Di hadisnya. Ya. Ini berarti mirip, maksudnya ya kayak gitu maksudnya dengan yang 15.45 ini kan ya, Ustazah ya? Iya, ya. Okay. Cuma kalau ini di awalnya kan ada kalimat bakhilnya gitu kan. Tidak mungkin seorang yang beriman itu dia memiliki sifat bakhil. Kan ada khususonnya ya, ada spesifiknya di situ. Jadi bakhil itu apa, Ustazah? Pelit. Pelit. Pelit? Iya, tidak mau ngasih, tidak mau nyantuni, tidak mau menolong, punya, tapi dia enggan untuk menolong saudaranya yang memerlukan pertolongan. Ya itu kebalikan daripada dermawan, Bu. Berarti kalau orang bakhil itu tidak mukmin ya, berarti imannya waktu itu tidak ada. Namanya apa tadi? Muslim biasa. Ya. Ya. Jadi ya boleh dikatakan gini ya, pemahamannya
belum dikatakan seorang mukmin kalau dia masih memiliki sifat bakhil, sifat pelit. Hmm. Hmm. Iya. Bakhil, pelit, dan akhlak buruk ya. Akhlak buruk itu menyeluruh ya, akhlak buruk itu menyeluruh. Kita bisa paham insya Allah. Hmm. Oke. Eh, lanjut ya. Ya, lanjut. Berikutnya Mbak Susi monggo. 1546. Nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci maki, Suaranya kecil ya, Bu. lama ja'a minallahi illa ilaihi subhanallah. ya, saya ulangi ya. Ya, Dari monggo. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci maki, maka dosanya dikenakan kepada orang yang memulai, selama yang dizalimi tidak melampaui batas dalam membalas. Ya. Paham ya, Bu? Jadi yang bikin gara-gara yang banyak dosanya. Dosanya dikenakan kepada yang memulai, selama orang yang dicaci makinya itu dia membalasnya tidak berlebihan. Membalas sih membalas karena kezoliman itu boleh dibalas karena dia yang melakukan zolim. Kalau toh dia tidak mampu untuk membalas dari kezoliman tersebut, doakanlah. Berdoa kepada Allah karena doa seorang yang teraniaya itu terkabul doanya. Singkatnya begini, ya Allah semoga dosa-dosa saya dilimpahkan kepada orang yang menzolimi saya. Cukup aja udah segitu, nggak usah berlebihan. Tapi ketika yang didolimi itu membalasnya berlebihan, ya dosa juga. Iya. Dosa juga. Boleh nah, jadi. Terus batasannya apa? Batasannya ya kita, kalau umpamanya gini ya, kalau kita diduluin, dicubit, ya kita mencubit lagi. Jangan ketika kita dicubit, maka kita memukul gitu dengan pukulan yang keras, berarti kita yang dosanya besar. Ya, kalau umpamanya mohon maaf, dia meludahin kita, ya kita ludahin lagi, udah cukup. Gitu. Balas seperti apa namanya itu, kisos ya. Kisos, oh iya. Oh, jadi kayak waktu siapa Rasulullah ketika di Assalamu alaika itu sama gitu. Kamu juga gitu kan ya? Ya, asamu alaika. Asamu ya apa? Maka Rasulullah alaik aja. Itu yang tes istrinya. Begitu juga kamu gitu ya. Ya. Tapi mohon maaf ya Dok, Islam itu kan mengajarkannya itu santun. Apabila kamu dimarahin kan lebih baik sabar kita ngambilnya. Cuman manusia seperti kita ini kalau umpamanya ya kita berusaha juga gitu untuk meraih kemurnian keimanan kita. Contohnya kalau Rasulullah waktu pulang dari masjid, ya Rasulullah diludahin terus oleh seseorang yang benci kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membalas. Suatu saat ketika Rasulullah lewat, kok tumben nggak ada yang ngeludahin sekarang gitu. Malah ditanya singkat cerita, kemana orang yang ngeludahin saya itu gitu. Oh itu sudah dalam keadaan sakit katanya. Maka Rasulullah sendiri yang pertama menjenguk orang yang meludahin tiap hari itu. Nah di situ. Cuman mohon maaf, ya mudah-mudahan akhlak kita juga sama dengan Rasulullah, mirip-mirip kalau tidak gitu kan. Begitu ada orang yang marah-marahin, kok saya nggak pernah melihat orang yang itu ya. Maka oh iya dia sakit. Ya kita berani nggak untuk menjenguk gitu. Di antaranya itu Dok, akhlak yang mulia itu. Iya. Berapa persennya dari
dari Rasulullah. Iya, makanya saya kadang-kadang kan mengatakannya juga, kita kan manusia biasa yang imannya itu gitu belum sesempurna itu, tapi kita berusaha untuk menuju ke situ. Oke, Bismillah, semoga bisa. 1547. Wiwin, monggo. Oke. 1547 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membahayakan seorang muslim, niscaya Allah akan membahayakannya. Dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, niscaya Allah akan menyusahkannya. Hadis riwayat Abu Daud serta At-Tirmizi dan dia menghasankannya. Jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang sekiranya bisa membahayakan seseorang, itu kita juga bisa terkena juga dengan hal yang serupa gitu ya Ustadzah ya. Iya, Apalagi diniatkan ya. apalagi diniatkan, betul. Tapi Kalau rata-rata untuk kejelekan. tidak diniatkan, kalau tidak sengaja gimana Ustadz? Kalau tidak sengaja tidak, dan kita mau minta maaf kepada orang yang teraniaya itu. Aduh, mohon maaf ya, saya tidak sengaja gitu kan, udah pasti seumpamanya kita lewat, orang itu kesenggol oleh kita gitu kan, lalu maaf ya, mohon maaf. Nah, berarti kita duluan refleks gitu. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, nah itu mendoro musliman dorohullah, barang siapa yang memadaratkan kepada seorang muslim, maka nah di sini kok kalimatnya Allah akan gitu kan, berarti seorang muslim yang dizolimi tadi dia itu banyak sabarnya, maka ketika dia sabar pasti balasan yang dia sakiti itu datangnya dari Allah gitu, dengan cara yang Allah kehendaki. Boleh jadi masalah tema sakitnya itu tidak sama gitu. Makanya seseorang itu menzolimi kita dalam suatu masalah ini. Nah, tapi yang datangnya kepada orang yang menzolimi kita, dia juga tersakiti. Tapi sakitnya tidak sama temanya dengan dia menyakiti orang tersebut gitu. Jadi cuman sakit hatinya sama gitu. Sama seperti itu dong. Ini berarti maksudnya ini ya Ustazah, perbuatan kita di dunia terhadap sesama muslim itu akan langsung dibalas oleh Allah tanpa dihisap ini ya. Berarti Ya, ya, betul, dibalas oleh Allah. Bahkan ada hadis, ya hadisnya mengatakan gini, barang siapa yang berbuat dosa, maka Allah akan membalas disebabkan dosanya itu di dunia. Gitu. Ada hadis sama itu. Kalau orang bilang kayak karma gitu ya Ustazah? Iya, mirip itu ya. Semacam karma, tapi di Islam itu tidak ada kalimat karma. Tidak ada karma. Nah, adanya di sini di surat Al-Insyirah. Monggo Dokter Diah coba. Al-Insyirah, fama yamal Al-Zalzalah, bukan Al-Insyirah kalau nggak salah. Fama yamal misqala zarratin khairon yarah. Ya, di surat Az-Zalzalah surat ke-99, Dok. Az-Zalzalah. Oh, ya. Kuat berarti ya. Ini ya. Kuat. Ya betul berarti. Pasti akan mendapatkan balasan. Langsung. Jadi sebenarnya kalau kita tuh didolimi itu sebenarnya kita tenang aja ya Ustazah ya. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya begitu, Dok. Ketika kita sudah tahu ilmunya, berarti kita sabarnya diutamakan. Ketika kita mengutamakan sabar, di situ Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita di luar dugaan, dan Allah pun akan memberikan rahmat kepada kita dan ampunan. Dan Allah akan membalas kepada kita dengan sorga. Gitu. Bagi orang yang sabar. Tapi orang yang menzolimi, orang yang sabar tersebut tetap oleh Allah dibalas. Gitu. Tidak akan dibiarkan. Karena Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang zolim. Seperti hadis yang sudah kita baca tadi. Barang siapa yang memadaratkan kepada orang yang beriman, pasti Allah akan membalasnya. Nah, silakan. Siapa yang baca, Dok? Wiwin. Ya, monggo. Monggo, Dokter Wiwin.
Ini adalah ayat 7 ya. Hmm. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Iya, kuat sekali. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa ya kalau dibalas gitu ya Ustadz. Ada kan yang nggak merasa kalau dibalas ya? Ya, di situ bijaksananya Allah sehingga orang tersebut tidak akan curiga kepada orang yang dizolimi itu. Dikiranya bukan salahnya dia gitu, bukan balasan dari orang tersebut. Tapi di situ justru Allah yang memberikan. Akhirnya jadi mohon maaf ya, kebijaksanaan Allah itu, cara membalas Allah, sistem yang diberikan kepada manusia itu halus sekali. Innallaha latifun, sesungguhnya Allah itu maha halus. Maka kita yakinkan, seandainya kita dizolimi oleh orang, kita makan sabar. La tagdob. Janganlah kamarah, janganlah marah. Dalam Riyadhus Shalihin, la tagdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu adalah surga. Di Riyadhus Shalihin. Waduh, ini kalau saya sekarang sudah punya suami ya. Dulu kadang-kadang kalau jengkel dengan suami gitu kan, tapi kalau dipikir kalau Allah membalas kepada suami kita, aduh sayang, jangan. Nah, Apa iya. Iya betul loh. Tapi nggak boleh sakit dia ya. Sakit manusiawi nggak mungkin, nggak mungkin tidak sakit. Secara manusiawinya itu pasti ada, tapi kita kan banyak memaafkan dan doa kita ini sampaikan. Ketika kita sakit, seperti yang Ibu tadi katakan, Bu Susi katakan kepada suami, sayang nanti kalau umpamanya Allah membalas, gitu kan kita sayang kepada suami. Nah nanti ucapan kita ketika kita disakiti, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu kan. Mohon ya Allah saya dikasih kekuatan dengan tindakan suami seperti ini. Mohon ya Allah suami dikasih hidayah, mohon ya Allah suami dikasih keselamatan. Insya Allah dengan adanya doa kita dan dengan adanya logawanya hati kita, insya Allah barangkali Allah memberikan yang terbaik untuk suami kita, umpama datangnya dari suami. Jadi artinya di situ kan ditekankan sesama Muslim ya Ustazah. Berarti kalau bukan dengan orang Muslim mungkin Allah tidak akan tidak menggubris. Membalas. Enggak, mohon maaf. Ini penekanannya kepada sesama Muslim. Iya. Penekanannya. Akan tetapi kepada siapapun terkurung nanti oleh sabda Rasulullah yang lain. Di sabda Rasulullah secara umum begini kata-katanya. Mungkin ini di hadis di depan, mungkin hadisnya atau tapi masih di Bulughul Maram. Barang siapa yang menyakiti orang lain, maka Allah tidak akan mewafatkan sehingga dia merasakan sakitnya orang yang disakiti oleh dia. Wow. Di situ umum. Oh, ada umum juga ya? Ada. Jadi bukan dalam arti kita boleh menyakiti non-muslim, bukan dalam arti seperti itu. Dan terkurung oleh ayat yang tadi di Az-Zalzalah itu kan, sama Yaman di sekolah kan itu umum. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, maka sebesar zarah pun, maka dia akan melihat hasilnya atau balasannya. Dan barang siapa yang melaksanakan keburukan, sekecil apapun, maka dia akan melihatnya juga. Ya itu termasuk umum juga ayat. Monggo Dokter Dia, bagaimana? Iya. Ngeri. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa mengendalikan sekarang, insya Allah. Amin. Ya, amin. Oke, lanjut ya satu ya. Monggo lanjut. Iya. 1548 Mbak Nur, monggo. Mbak Nur Jana. Mbak Nur monitor? Oke. Mbak Tin monitor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda, dia berkata, Rasulullah bersabda,
sesungguhnya Allah membenci orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor. Hadis riwayat At-Tirmizi dan ia mensohihkannya. Paham. Berperangai jahat dan berlidah kotor. Paham, cuma ini Ustazah, apakah ini termasuk kayak orang yang memfitnah orang itu masuk enggak? Masuk Masuk ya. menuduh ya, kalimat menfitnah di sini artinya menuduh. Orang itu tidak melakukan yang dituduhkan, tapi orang lain tadi menuduh bahwa dia itu melakukan atau melalui kata-kata gitu kan, mengatakan padahal dia sendiri tidak melakukannya. Itu namanya menuduh atau bahasa kitanya memfitnah. Memfitnah ya. Ini kan tadi Ustazah tadi menyatakan bahwa kalau kita dizolimi orang, kita menzolimi balik gitu kan. Nah kalau posisinya kita difitnah sampai habis itu gimana ya? Bagaimana kita kan tadi kalau sudah sabar, sudah doakan, tapi kan sudah berimbas gitu ya. Gimana ya? Diklarifikasikan aja, karena itu kan kalau toh kita mau membalas dengan masalah fitnah itu, kayaknya itu akan melebar. Tidak akan ada solusi kalau kita kejelekan dibalas dengan kejelekan. Ketika dia memfitnah kita, ya diajak bicara aja, langsung kita datangi aja. Wong hidup ini cuma sekali kok. Datangi aja. Iya, siap. Apa saya kira. Kita dikasih keberanian oleh Allah dalam hal itu. Ayo, kamu ngomong apa tadi gini. Nah, di situ baru kita emosinya itu kan, tapi mohon maaf, tapi emosi terkontrol gitu. Kamu menuduh aku gini kepada si Anu gitu kan, terus didatangkan semuanya. Saya tidak melakukan itu. Kenapa Anda menuduh itu? Nah, bagaimana nanti responnya dia ketika kita ini mengklarifikasikan seperti itu atau tabayun dalam istilah Islam. Oh iya. Jadi intinya orang yang dalam fitnah itu misalnya ada orang ketiga, orang keempat harus dihadirkan dan harus kita jelaskan gitu ya. Ya. Oke, baik, Dok. Tapi kalau umpamanya itu sudah terjadi, sudah umpamanya alhamdulillah kalau dia mohon maaf. Kalau minta maaf, berarti kan kita tidak boleh menutup maafnya dia. Ketika dia sudah kita memaafkan kepada dia dan dia itu berusaha untuk minta maaf, kita pun memaafkan dan kita baik. Jangan begitu ketemu kita tanda baru kan semua buang muka. Iya. Gitu, di situ. Iya. J. Ya, Ustazah. Tapi mungkin agak menyimpang dikit ya. Ya, monggo. Saya dengar dulu itu pernah ada gitu ya. Berkata, terus dia bilang mubalah. Apa itu, Ustazah? Itu kok seperti mengkutuk gitu ya, Ustazah? Mubahalah itu bukan mengkutuk. Gini, kalimat di dalam itu kejadiannya waktu mengajak untuk melaksanakan tauhid kepada Allah, tapi si orang-orang yang jahiliyah itu tidak mau. Orang-orang jahiliyah itu tidak mau, maka dia itu diajak untuk menyembah Allah. Ayo hadirkan gitu kan ya. Kita ini betul-betul ini mengajak kepada tauhid kepada Allah. Kalau toh umpamanya kamu yang benar gitu kan. Ini masalahnya tuduhan bohong. Bisa jadi hal itu dijadikan kepada kita. Ayo mubahalah. Kalau umpamanya kamu menuduh aku, ya itu terjadi fitnah juga. Kalau kamu menuduh seperti ini kepada aku, biasanya mohon maaf kalau dicontohkan di dalam suami istri itu li'an namanya. Li'an itu dia bersumpah bahwa menuduh kepada si istrinya itu berbuat zina. Padahal kenyataannya tidak berzina gitu si istrinya. Maka ayo kita sekarang ini sumpah kepada Allah bahwa kami ini tidak melakukan perzinahan si istrinya itu. Maka dia mengucapkan seumpamanya dia melakukan perzinahan, semoga laknat Allah dilimpahkan kepada saya gitu. Sampai beberapa kali, sampai 4 kali, demi Allah kami tidak melakukan. Nah, begitu kebalikannya. Seandainya kamu yang bohong, maka semoga laknat Allah menimpa kamu. Jadi itu salingnya ke situ. Itu mubahalah ya. Itu di dalam Islam ada itu ya, memang diperbolehkan atau sebagian daripada
apa namanya, tuntunan apa gimana, saya kurang tahu kalau masalah gimana Ustazah itu. Ya untuk tabayun itu mengklarifikasi Oh, oke. ya permasalahan itu termasuk. Ya Oh, nanti umpamanya kekeh si yang menuduh kita memfitnah tadi, betul kamu melaksanakan itu. Nah, didatangkan saksi 4 gitu. oh, saksi. Apakah betul? Harus ada saksi. Nah, ternyata begitu dia menuduh kita berbuat keji, saksi itu tidak ada. Maka ya batal gitu. Hmm. Sumpah pocong itu termasuk ya, tabayun ya? Tidak ada di Islam Pak, sumpah pocong. Mohon maaf, Dokter. Oh, Oh, apa istilahnya apa Ustazah, li'an atau mubahalah? bahaya. Bahalah. Atau li'an untuk kalau suami istri ya? Kalau suami istri itu ada sumpah ya, li'an. Menuduh kepada si istri berselingkuh, padahal si istri itu umpamanya tidak melakukan perselingkuhan. Mubahalah. Tapi ujung-ujungnya di suami istri itu oleh Rasulullah itu diceraikan. Karena seandainya umpamanya dua belah pihak lanjut pun di dalam rumah tangga mungkin tidak akan harmonis gitu kan. Masih curiga dan curiga gitu. Monggo Dokter Dia bagaimana? Oke, paham. Lanjut ya Ustazah ya. Monggo lanjut. 1549, Mbak Uri monggo. Mbak Uri udah monitor? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayat At-Tirmizi, yang lain dalam hadis yang dia marfu'kan dalam Ibnu Mas'ud disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, berperangai jahat, dan bukan orang yang berlidah kotor. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmizi dan disyahihkan oleh Al-Hakim. Namun, Ad-Daruqutni menilainya sebagai hadis mauquf. Paham kalimatnya? Iya, jadi kita sebagai muslim itu mukmin itu mestinya tidak memiliki suka mencela orang lain, suka melaknat, suka berperangai jahat, dan juga berlidah kotor. Tuh, itu tanda-tanda orang mukmin. Berlidah kotor itu kayak berkata-kata tajam dan menyakitkan ya, Ustaz? Pelan tapi menyakitkan gitu kan ya. Mesu itu masuk. Ya, termasuk. Menggerutu. Termasuk. Betul, termasuk gibah pun termasuk. Perangai kotor gitu kan. Maka dari itu kita biasakan menggerakkan dua bibir kita ini basah dengan zikrullah. Baik kita subhanallah, subhanallah, terus kita dilatih gitu untuk melaksanakan hadis nomor ini. Dilatih oleh kita terus. Kecuali kalau ada orang yang ngajak bicara, baru kita menyambut pembicaraan tersebut dan kita memandang kepada orang yang diajak bicara, itu kan akhlak. Akhlak di dalam Islam seperti itu. Dalam hadis dikatakan justru tanda-tanda orang yang beriman itu apabila dia berbicara itu langsung berhadapan dengan orangnya itu dengan memandang, bukan dia berbicara bertanya tapi ketika dijawab maka dia memalingkan muka, akhirnya tidak fokus gitu. Itu tidak boleh di Islam. Di dalam hadis bab akhlak, di dalam kitab Al-Silsilah jelas sekali. Ini yang dibenci oleh Allah juga, termasuk di hadis nomor sebelumnya itu kan, itu termasuk perangai yang buruk yang dibenci oleh Allah. Dan itu adalah sifat yang tidak pantas dimiliki oleh seorang yang beriman. Ini merupakan tolak ukur bagi kita, apakah kita masih memiliki sifat-sifat yang disebutkan ini. Kalau toh masih ada, ya segera kita lepaskan supaya kita termasuk orang yang dikatakan beriman menurut Allah dan Rasul. Bagaimana? Ada cerita Ustazah. Belajar. Iya,
Ya, berusaha untuk menuju, termasuk saya pun belajar. Ya. Ya. Tapi Karena emang gak kadang mudah. ada beda budaya juga beda ini ya Ustazah. Saya punya dosen itu apa namanya suka miso. Tapi misonya ini membuat akrab. Jadi ketemu gitu salaman sambil miso-miso. Oh, kamu itu ya sehat ya sambil gablok-gablok. Tapi miso, Ustazah. Apa miso itu orang. Ya, Tapi kalau itu didengar orang Jawa Tengah, kupingnya pasti panas. Iya. iya, iya. Benar nggak ya ini? Ya, ya di situ mungkin kan orang yang diajak bicara itu harus paham kepada orang yang mengajak bicara tadi. Dia dari mana dan bagaimana sifatnya, gitu kan? Maka justru dengan adanya perkataan yang tadi sepertinya kurang beres gitu akan menyinggung, ternyata malah menjadikan akrab gitu. Bahkan di sisi lain kadang orang yang demikian itu dermawan juga. Iya, iya baik sekali. Dermawan kadang-kadang ngomongnya gini-gini, tapi ayo sini-sini, begitu makan bersama, dah aku ini. Nah, di situ kan berarti dia di dalam mengucapkan hal-hal yang menurut orang lain itu sepertinya menyinggung, tapi justru dengan sifatnya seperti itu malah makin akrab. Ya, tapi itu tidak bisa dipahami oleh orang yang baru bertemu. Mungkin beberapa kali bertemu. Gaya ya Ustazah ya. Ya. Aksen. Monggo, Dokter Dia. Oke, kita lanjut. 15.50. Ini yang ada nomor telepon 7750558 ini siapa ya? 3734. Halo, Assalamualaikum. Ya. Sinta, monitor Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bisa baca sih? Ya, baca, tak baca. 15.50. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, apa itu? Dari Aisyah, apa itu? Radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kamu mencaci maki orang yang sudah mati, karena mereka telah menerima balasan terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lagi? Dipahami Udah. dulu. Sudah dulu monggo, apa yang bisa Bunda pahami? Ya nggak boleh ngerasani orang yang udah meninggal, mencaci ini yang orang sudah meninggal, ya udah tutup. Yang dibicarakan kebaikannya saja. Masalahnya apa yang dia lakukan sudah sampai dia menerima balasan dari Allah. Maka dari itu nggak perlu kita kutak-katik lagi. Umpamanya dia pernah menzolimi waktu hidupnya kepada kita, terus kita masih ingat dan masih sakit hati, serahkan aja kepada Allah. Karena apa yang dia lakukan, dia sudah menerima balasannya. Artinya sudah ditunjukkan oleh Allah. Kalau yang masih hidup masih mencaci maki, emangnya kenapa? Dosa itu terus ada balasannya, Allah akan membalas seperti kalau mencaci maki Muslim yang hidup gitu? Ya, kan itu pun nggak boleh. Yang mati tadi nggak boleh. Apa bedanya gitu maksudnya? Oh, apa bedanya? Tidak ada dampak untuk orang yang meninggal karena dia kan sudah putus dan kita sudah tidak pernah ketemu, akan tetapi keburukan atau dosanya akan menimpa orang yang hidup. Tapi ketika kita konteksnya dengan orang yang hidup, nah berarti yang hidup kan akan merasa sakit hati, sehingga ketika dicaci maki dia pun akan membalas kepada kita, seandainya kita yang mengadakan caci maki. Seumpamanya kita dicaci maki oleh dia, kita pun kan tidak enak hati gitu kan, tidak enak hati, pasti kita pun akan ingin membalas kepada orang yang mencaci maki kita. Tapi ketika kita mencaci maki orang yang meninggal, untuk orang yang meninggal itu tidak berdampak gitu. Dia tidak akan bisa membalas dan tidak akan bisa mendengar caci makian kita. Boleh jadi ini yang didengarnya oleh keluarganya.
Nah, ketika keluarganya yang mendengar caci makian kita, berarti keluarganya yang akan mendamprat kita, yang akan mendatangi kita. Kenapa gini-gini? Dan dosanya pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi nggak ada hadis atau ayat yang mengatakan bahwa orang yang mencaci orang yang sudah mati itu akan dibalas sama Allah seperti di dunia gitu. Nggak ada ya. Kalau kita mendolimin yang hidup kan begitu, akan dibalas sama Allah, bahkan di dunia pun akan dibalas. Ya, Tapi kalimat. kalau orang yang ini mencaci yang mati ini apa juga akan dibalas sama Allah di dunia gitu? Ada nggak? Dibalas juga, tapi kalimatnya famaya mamiskola zarotin syaron ya roh, barang siapa yang dia mengerjakan sesuatu keburukan maka dia akan mendapatkannya tersebut. Karena orang yang kita caci maki itu sudah meninggal dan sudah terputus, kalau toh dia masih hidup berarti kan dia rasa sakit hatinya ada. Tapi ketika dia udah meninggal kan tidak ada efek caci makian kita kepada orang yang sudah mati itu tidak ngefek. Nah, cuman kita tetap mendapatkan dosa gitu. Adapun masalah dosa tersebut boleh jadi Allah membalasnya di dunia, boleh jadi oleh Allah disimpan di akhirat. Boleh jadi seperti itu kalau cara Allah membalas kepada kita. Oh ya, berarti karena alasan itu ya. Mau nanya ya, misalnya kita nonton berita yang udah lewat, misalnya pembunuhan, terus yang membunuh itu sudah mati. Itu ngerasain apa enggak sih gitu? Maksudnya berita-berita pembunuhan yang terus kayak karena kapan itu ada yang pembunuh membunuh, memperkosa, terus akhirnya dia mati. Tapi itu kan ada beritanya dan kita nonton. Itu nontonnya itu gimana itu? Berdosa apa enggak ya? Apakah itu termasuk dalam menceritakan keburukan orang ya? Ya, sebenarnya kalau toh kita yang nonton kejadian-kejadian tersebut, itu nanti kan kita bisa menyaring gitu dalam hal seperti itu. Ada filter di dalam pikiran kita. Kenapa dia terbunuh, disebabkan oleh apa? Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Oh, ini alasannya, oh ini alasannya gitu. Dan kita ketika mendengarkan, kalau toh komentar kita ini jelek, gitu kan, kepada si orang tersebut, sebenarnya resiko bagi orang yang tadi membunuh itu. Kenapa dia membunuh sehingga bikin orang geger untuk mencaci maki mereka gitu. Dan itu memang resiko seperti itu. Cuman kita tidak kenal kepada dia. Kemudian untuk apa kita mencaci maki? Tapi dengan adanya berita seperti itu, oh berarti dia melaksanakan pembunuhan itu disebabkan harta warisan, disebabkan hutang piutang, dan disebabkan boleh jadi perselingkuhan atau apapun gitu. Oh, berarti inilah pemicunya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari situ bahwa kita jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Bisa diambil pelajaran hikmah yang dilakukan oleh kejelekan oleh orang tersebut. Apakah kita boleh nggak menonton seperti itu? Kalau toh itu memang ada manfaatnya bagi kita, bagi kebaikan akhlak kita, insya Allah silahkan. Akan tetapi seandainya kita hanya titik fokusnya di situ terus, ya kapan kita zikrullahnya? Seandainya sesuatu itu akan melalaikan untuk kita zikir kepada Allah, lebih baik ya dipending aja gitu. Cuman kan kita tahu gitu, hanya untuk tahu aja dan kita bisa mengambil pelajaran positifnya dari itu. Begitu barangkali. Ya masuk akal juga ya Ustazah. Kalau kita mencaci orang maki itu nanti yang mati marah bangun, wah bahaya. Dikejar. Wah. Sudah. Monggo Dokter Dia, lanjut. Malam Jumat. Cinta lanjut satu lagi, Sin. Lagi 1551 dari aduh kecil ya kok. Oh ini bisa. Dari Huzaifah radhiyallahu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Muttafaq alaih. Paham ya yang tadi katakan fitnah?
menuduh kepada orang lain yang orang lain itu tidak Melakukan. melaksanakannya. Ini hadisnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu bisa dijadikan dalil. Artinya ini sahih. Yang pertama adalah Bukhari, itu level pertama di dalam tingkatan kesahihan hadis. Yang kedua adalah Muslim. Jadi muttafaq alaih ini adalah diriwayatkan oleh, terdapat di dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Maka la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Hindari oleh kita sebagai orang yang beriman. Curiga boleh, tapi suudzon nggak boleh. Li'an tadi itu masuk fitnah nggak? Li'an tadi itu masuk ya? Ya kalau kan tadi di masalahnya, mohon maaf, boleh jadi berangkatnya dari kecemburuan gitu, Dok. Dari li'an itu. Saking cemburunya tinggi, dan kalau toh memang dia itu ada saksi, ya berarti betul-betul dia melakukan perselingkuhan. Tapi kalau umpamanya dia tidak selingkuh, hanya si suami dari kecurigaan terus menuduh gitu. Sampai menuduhnya itu yaitu blok aja. Kamu ini jinah ya dengan si Anu gitu. Sampai seperti itu. Jadi Ya, kalau menuduh itu masuk fitnah nggak ya? ya fitnah. Fitnah ya? Itulah. Iya. Jadi fitnah itu justru menuduh yang tidak dilakukan oleh orang tersebut. Bagaimana kalau dilakukan itu, dia melakukan, kemudian kita membicarakannya, ya itu namanya ghibah. Maju kena, mundur kena ya. Guyonannya orang sekarang itu kan gini, wih dia kamu itu cantik, oh kamu fitnah. Oh, itu tidak termasuk, Dok, tidak termasuk. Realita saya. Guyonannya. Itu plesetan itu. Mohon maaf, saya sendiri suka ngomong gini, saya begitu lihat mohon maaf ya, pisnya Dokter Dia ini sudah cantik gitu. So, mohon maaf, saya betul, Dok. Udah cantik, tertawanya manis, ilmunya alhamdulillah, saya suka memuji gitu, Dok. Iya, enggak. Itu ghibah Iya, itu, iya. Ustaz. Ustazah ghibah itu. Kan saya sendiri, saya menilai penilaian saya gitu, tapi saya nggak ngomong sama siapa-siapa gitu. Kalau pelajaran minggu kemarin itu disauri apa Bu Dia? Sauri Oh itu kalau memuji di depan orangnya. Oh, iya. Ya. Memuji yang berlebih-lebihan toh. Tanah toh. Yang berlebih-lebihan gitu. Ya, saya karena mohon maaf ya, yang sering muncul ini kan Dokter Dia, Dokter Wiwin gitu kan, yang sering Bu Susi gitu. Saya suka itu gitu. Nah, ini Dokter Wiwin juga saya suka. Dokter Wiwin gini, saya suka cerita di dalam hati saya sendiri. Tapi saya belum pernah ketemu, kata saya teh, belum pernah bermuajah gitu. Alamat ya, belum pernah. Main yuk Kata saya teh gitu. Diadakannya sekali-kali Kopi darat untuk offline. Tadabur offline. Silaturahmi ya Ustazah ya. Silaturahmi untuk tadabur offline gitu. Jadi kan lebih itu. Ayo. Ke Ponorogo. Bayangkan gitu. Kapan ini ya ketemunya gitu. Saya suka gitu. Bisa kepingkel-pingkel Ustazah nanti kalau ketemu Bu Dokter Sinta itu. Wah, harus kapok aku. Kalau saya Dokter Dia sudah sering ada seperti itu kan. Iya. Di Kupang gitu. Kata saya teh, dulu kan mohon maaf Dokter Dia, saya tidak cinta Rasulullah dalam kata-katanya. Oh, kata saya teh seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, kata saya. Suka gitu saya. Ya ternyata alhamdulillah dikabulkan Allah. Luar biasa sekarang. Luar biasa. Punya bikin cemburu itu sendiri Anur ini, beliau yang memimpin, masya Allah, kata saya. Iya. Sampai benar bikin cemburu itu Ustazah. Berat saya tuh sama Dokter Dia. Bunda-bunda, Dokter Wiwin, semuanya dokter-dokter kalau membaca hasil rangkuman Dokter Dia, luar biasa. saya salut ya. Iya.
Masya Allah. Salut dan Luar biasa. cemburu. Cemburu saya. Ya, kita mendapatkan dari cemburu itu kita mendapatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Sampai ditanya-tanya, banyak yang nanya kepada dokter dia. Ustazah, apa dokter dia ini masih ngaji? Oh masih, kata saya teh. Bahkan sahabatnya semuanya juga teman sejawatnya ikut gitu. Terus kata saya, termasuk ya dokter siapa yang di Jakarta itu, putranya Ibu Dipa itu siapa ya dok? Anita. Termasuk dokter Nita, kata saya suka ikut, anak saya suka ikut, sesuka gitu. Tapi sekarang ini kan ini ikut apa enggak gitu, soalnya mohon maaf dari ke 10 orang ini kan wajahnya yang muncul cuma 3 dan lain-lain kan nggak ada yang muncul tuh gitu kan, nggak mau memaksakan dokter harus memunculkan gitu kan, enggak, tapi sebaiknya gitu kan, kita kan sudah berbicara tentang akhlak, tentang itu silaturahim gitu. Oke. Lanjut ya, Tata. Saya mau tanya itu tadi ya. Ya, Orang yang tadi yang di atasnya apa tadi? Yang fitnah apa? Tidak akan masuk surga orang yang suka fitnah, betul. Ini kan kadang itu seperti penyakit, Ustazah. Jadi orang itu suka sekali melakukan itu. Nah, saya takutnya itu kita juga terpeleset. Terbawa. Iya, terbawa. Apakah ada doanya atau gimana, Ustaz? Oh, ada itu di doa masuk pagi juga ada, zikir pagi ada, di dalam sebelum mau, ada semuanya doa-doa, termasuk doa yang kemarin, yang sebelumnya kalau di mushaf itu ya di halaman 683 dokter dia, di mushaf itu. Yang Allahumma janibni fil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nah, kemarin kan sudah saya anjurkan, mohon kalau bisa ini dihafalkan, dilaksanakan, karena ini menyangkut akhlak betul-betul. Kan? Yang kemarin itu ya. Crop itu ya. Iya. Iya, yang di crop Mbak Susi ya. Nah, itu kan termasuk. Jadi begitu ada doa kita kasih tanda. Nanti di Riyadhus Sholihin itu khusus babnya, judulnya bab tentang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kita bisa memilihnya, insya Allah. Nah, terus kepada orang yang suka memfitnah, karena kata Bu Susi di fenomena di masyarakat seperti itu terjadi, ya jawel ajak ke An-Nur kalau bisa gitu kan. Yo kita ke An-Nur gitu. Soalnya kalau kita menyampaikan kadang-kadang orang itu egonya tinggi, tidak bisa menerima. Lah sok ini, sok itu gitu kan. Kata-katanya itu sok suci gitu kan. Nah, itu penyakit di orang-orang yang egonya tinggi. Sok suci kamu gini-gini. Maka kan begitu mereka diajak kan, mereka sendiri yang membaca, mereka sendiri yang memahami, termasuk kita ini, insya Allah. Monggo, dokter dia, lanjut. Ya, oke. Ini yang pakai nama nomor telepon, siapa nih? 3734 ini. Halo, Assalamualaikum. Oke. Speakernya nyala loh, Kak Jani. Iya, tapi enggak monitor nulis. Di malam Jumat. Hah? Di malam Jumat ada yang nggak ketahuan. 1552 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mampu menahan amarahnya, Allah akan menahan dirinya dari azabnya. Iya. Memotivasi kepada kita, man kafa ghadabahu kafallahu anhu azabahu tuh. Jadi artinya ketika kita bisa menahan marah, walaupun kita mampu untuk melampiaskan marah kepada orang tersebut, akan tetapi kita berdasarkan hadis ini
kita nahannya marah tersebut disebabkan kita taat kepada Allah gitu. Nah, ketika kita taat kepada Allah, maka di situ rahmat Allah datang kepada kita, sehingga Allah meredam azabnya. Artinya kita insya Allah dirahmati, dimasukkan ke dalam surga. Itu mafhum mukhalafahnya. Jadi yang dipahami dari kalimat ini adalah bahwa kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga kalau kita ini bisa menahan amarah. Monggo Dokter Dian. Ya. Ini paling berat buat saya nih. Buat aku juga. Paling abot. Aja. Ya, insya Allah. Abot. Pelan-pelan Dok, pelan-pelan Bunda-bunda. Ya. Oke, 1553. Hadis tersebut memiliki syahid dari hadis Ibnu Umar riwayat Abu Dunya. Oke. Ya, itu hanya riwayat ya. Ya, oke, 1554. Mbak Susi, monggo. Ya, bismillah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang kikir, dan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya. Paham ya? Tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya. Maksudnya kalau dia punya sepeda motor, Tidak mau merawat amanah. wah sampai gitu tidak masuk surga ya, termasuk Islam itu sampai sekecil apapun, sampai kuku pun diatur. Kuku diatur, sampai ludah diatur, apa aja yang ada nempel di badan kita ini. Islam itu mengatur. Cuman belum banyak masyarakat sampai ilmunya. Di sini la yadkhulul jannata hubbun. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu. Begitu menipu ya, umum kan menipu. Menipu dalam berbicara, menipu dalam jualan, dalam barang. Apa aja pokoknya yang kita pahami masalah menipu. Menipu obat dan lain-lain sebagainya. Tapi insya Allah Bunda yang ada di sini jujur semuanya, solehah. Tapi biasanya Ustaz, Amin. orang yang suka menipu itu memang penyakit. Jadi mereka biasanya tidak sadar. Otomatis gitu ya. Karena sudah darah daging dan masalah rohaninya itulah yang dikatakan sakit penyakit rohani. Maka rohani itu dibersihin dengan cara apa? Mentadaburi Al-Quran dan Sunnah supaya bersih, supaya tidak masuk neraka. Yang kedua orang kikir. Kita ingat-ingat tadi juga bukan dikatakan beriman kalau dia kikir, pelit, Bakhil. Dan tidak akan masuk surga orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk jiwa raga kita ini adalah amanah dari Allah. Dan Allah sendiri memberikan sistem, memberikan cara bagaimana cara merawat amanah tersebut. Maka ketika kita memiliki badan harus diapakan? Mohon maaf, kita sebagai seorang muslimah yang Allah itu amanahkan kepada kita merawat badan kita. Maka seorang muslimah itu boleh memperlihatkan hanya wajah dan telapak tangan. Selain itu semuanya kan tertutup. Nah itulah. Jadi kita memelihara amanah itu. Ini badan milik kita. Tapi badan ini adalah amanah dari Allah supaya dirawat seperti yang dijelaskan oleh Allah. Kemudian ketika kita berpakaian pun, maka seorang perempuan harus betul-betul di dalam menjaga, karena itu termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Dan orang tersebut apabila yaitu seorang perempuan yang muslimah, dia berpakaian tapi telanjang gitu, itu tanda-tanda kiamat. Kenapa dikatakan berpakaian tapi telanjang? Artinya apa ya, seperti orang yang memakai apa ya Dok, yang untuk baju renang itu Bikini. Bikini. Ya bikini seperti itu. Dia
berpakaian, jadi pakaiannya itu ada yang mengistilahkan lepet gitu kan ya, ngepres badan. Itu tidak boleh seorang muslimah. Mohon di bab tentang pakaian muslim, di muslim kok coba dok. Barangkali bisa dibuka sekarang. Oke. Di bab tentang pakaian. Atau di judulnya di tanda-tanda kiamat jilid keempat. Selain muslim. Tanda-tanda kiamat. Ini apa? Stop share dulu nih. Berpakaian tapi Full pakaian ya. press body. Iya, full press body. Dia berpakaian tapi telanjang. Dia tidak akan mencium baunya sorga sampai seperti itu. Nah, Ustaz, Banyak itu Ustaz. kalau Jilbab misalnya tapi pakai ini. dulu Pakai jilbab tapi itu loh, apa? Yang kayak baju senam gitu. Celananya dipakai kemana-mana. Tapi pakai jilbab. Ya artinya seperti orang yang memakai press itu kan, kaos ya. Kaos. Iya, celana jeans, celana yang nemplek. Itu. Ya. legging. Tidak diperbolehkan. Kayak baju senam. Ya, itu tidak diperbolehkan seorang perempuan muslimah seperti itu. Dia berpakaian tapi telanjang katanya. Ya, itu dipahaminya ngepres tadi, kemudian yang kedua rawang. Ustazah, kalau dulu kita belum pakai, kemudian sekarang sudah, alhamdulillah. Kemudian ada foto-foto kita yang belum pakai, itu sebaiknya bagaimana ya Ustazah? Yang sudah terlanjur dipunyai oleh orang lain. Ya. Kalau umpamanya kita kenal kepada orang tersebut, bisa dihubungi, dan seumpamanya ada foto-foto kita, bisa kita hapus. Nah, kita menghapusnya itu karena kita taat kepada Allah. Pokoknya mohon maaf, orang lain melihat foto kita dalam keadaan seperti yang dokter katakan, ya mohon ya kepada itu foto aku gitu, mohon dihapuslah gitu. Aku dulu dengan aku sekarang berbeda. Dalam arti kita taat kepada Allah untuk mendatangkan rahmat Allah. Kalau toh itu dipampang pun mungkin kan efeknya boleh jadi negatif dan boleh jadi orang lain melihat keaslian tubuh kita gitu kan. Ya, Jangan. Kalau foto ijazah itu ya nggak bisa ya Ustazah. SMP, SD belum pakai jilbab ya kita nggak bisa. Apalagi waktu foto masa kecil ya. Ya, mohon maaf sekarang begini. Kan saya juga menyampaikan islahul a'mal namanya ya, memperbaiki amalan. Kapan kita memperbaiki amalan? Ketika kita menemukan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita itu harus merubahnya dan tidak terlambat. Kalau toh yang kemarin-kemarin berlalu dan kita tidak tahu, kan saya sudah menyampaikan di surat Al-Anbiya dan di rangkumannya Dr. Dia pun sudah jelas bahwa Allah itu tidak akan menyiksa. Insya Allah seperti itu. Tapi ketika kita sudah tahu, insya Allah berarti ini merupakan hidayah ilmu bagi kita. Berarti di sini Allah sayang kepada kita. Monggo Dokter Dia, ini bagus sudah diketemukan yaitu 2004 nomor hadisnya. Alhamdulillah. 2004. Sampai dari Mbak Susi, monggo dibaca Mbak Susi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Dua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. Karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka.
Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, ini hadisnya Muslim, sahih, dan ini bisa kita pakai dan bisa dijadikan dalil. Mudah-mudahan ini merupakan perubahan bagi kita, seumpamanya kita masih ada sifat yang disebutkan di dalam hadis ini, itulah tanda-tanda orang yang tidak akan masuk surga. Perempuan yang tidak akan masuk surga ini. Maka ketika kita mendapatkan hadis ini, kita merubahnya, maka ketika kita merubahnya, insya Allah disebabkan kita taat kepada Allah dan kita takut kepada Allah. Jadi hasil daripada tadabbur kita, Al-Quran dan Sunnah ini justru akan mendatangkan tambah takut kepada Allah. Maka ketika dia mendapatkan tambah takut kepada Allah, disitulah takwanya itu akan tinggi dan keimanannya pun akan melonjak. Insya Allah seperti itu. Monggo, apa yang belum dipahami? Perempuan yang seperti punuk unta tahu? Ya, itu kalau di lingkungan ini, Ustazah. Kalau di lingkungan pejabat itu, kalau sinden. Ya, kalau bertambah tinggi sasakannya itu menunjukkan level kepangkatannya, Ustazah. Kalau di pejabat-pejabat. Nah, ini ada hukumnya gini. Terus Mbak. Ya. Memang gitu kan? Iya. Iya. Ya, coba itu kalau kondangan, kalau ada acara-acara kenegaraan dulu itu ya. Belum zaman dulu. Ya, zaman jilbab belum marak itu. Jadi istri-istri pejabat itu kalau sasakannya bertambah tinggi itu levelnya paling tambah tinggi, bertambah tinggi jabatannya. Jadi kalau istrinya jenderal itu sasakannya pasti tinggi sekali. Kalau istrinya prajurit masih dikuncir gitu aja. Gitu. Ukurnya gimana tingginya? Iya, tinggi. Jadi baru tahu cerita. Iya. Karena saya dulu kan waktu di bekerja di KBRI itu saya dengerin kasak-kusuknya begitu. Jadi kita gampang melihat itu istrinya siapa. Oh, kalau sasakannya tinggi berarti istrinya jenderal. Diukur, Pak. Diukur sentiane. Makanya ukurnya gimana? Ya, jadi memang beda. Ya intinya begini ya, Dok. Bunda-bunda, intinya seperti ini yang dijelaskan oleh Allah lewat Rasulnya. Untuk ini merupakan pedoman bagi seorang muslimah di dalam berpakaian, di dalam merawat badan kita. Ini kita sebagai amanah dari Allah yang disebutkan langsung. Di sini kalimatnya ya Rasulullah, ada 2 macam penduduk neraka, yang keduanya belum kelihatan olehku. Yang satu, kaum yang memiliki cambuk, ya seperti seekor yaitu pecut ataupun apa saja, tali-tali ataupun kalau sekarang ini senjata yang dipergunakan untuk memukul orang. Orang itu tidak salah, tapi dia itu melemparkan pukulan, dan orang itu barangkali salahnya hanya segitu, tapi dia itu membalasnya tadi, menzoliminya itu kan, karena mentang-mentang dia itu di situ pejabat ataupun apa, sehingga dia berani kepada bawahannya, berani kepada orang lewat ataupun bagaimanalah. Nah, ini maknanya. Kemudian yang kedua ini wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan berkemeja. Udah terurai semuanya di sini. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan? Ustazah mau tanya. Ini berarti kan rambut disasak ini kan kebalikannya ya. Kalau berhijab kan nggak disasak ya? Nggak boleh. Biasanya kan mohon maaf. Berarti kan kalau umumnya kalau berhijab itu kan rambutnya udah nggak diapa-apain hanya. Ya. Nah, pertanyaan saya, ada sebagian yang saya lihat itu supaya kelihatan lebih bagus itu ditambahin apa ya? Ditambahin kayak kain.
kayak apa kayak palsu gitu. Ya itu karena ya juga seperti tadi itu ada budaya kepingin rambutnya ditinggikan, terus nanti ditutupi dengan apa ini, kerudungnya cuma diselawirkan. Jadi kelihatan di apa namanya ada tambahannya sehingga kayak apa ya Ya, namanya apa ya? itu karena budaya sebelumnya seperti Cepol, namanya cepol. Ya, karena nggak pernah pakai jadi nggak tahu. di dalam Nah, Islam Kak, itu gimana? sebelumnya di hadis nomor 2002 atau di 2001, Dok. Di scroll sedikit. Nah, itu 2001 silahkan dibaca. Dan Mbak Uri, monggo, siapa? Dokter dia sendiri? Mbak Uri. Oh iya, dari Asma binti Abu Bakar RA, katanya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata kepada beliau, aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi mempelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur. Bolehkah aku sambung rambutnya? Sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambungkan. Nggak boleh dia berkerudung, tapi di dalamnya itu ditebelin dengan sambungan. Ditebelin, betul. Oh. Boleh, ya. Tetap nggak Tapi boleh. tapi kalau dikasih apa cepol yang isinya kapuk itu Ya untuk biasanya punuk unta tadi di belakangnya, Dok. Nggak boleh tetap, Dok. Mohon maaf. Nggak boleh. Jadi masalahnya nanti terpuruknya oleh kalimat yang di hadis nomor 2004. Seperti punuk unta, gitu. Jadi diratakan aja, udah. Nggak boleh. Islam itu mengajarkan seperti itu. Iya, seperti saya ini Ustazah kan sampai sama ponakan saya, loh Bude enggak boleh gitu loh. Tapi saya pakai jepit ini kan tujuannya mengikat rambut ya. Ya, kalau mengikat rambut sesederhana mungkin ya, gitu kan, tidak berlebihan, karena memang rambut kita ini tebal, panjang, diikat. Setelah diikat kemudian kita kerudungan kan ada bekasnya gitu kan. Tidak masalah kalau itu. Kita tidak ada niat apa-apa, tidak kita niat pakai mohon maaf kan dalaman itu namanya apa ya? Ciput-ciput gitu kan? Ada gitu. Ciput, betul. Berarti niatnya ya Ustazah ya? Niatnya ciput itu ada kan di belakangnya seperti apa itu? Lingkaran-lingkaran itu akhirnya melendung gitu kan? Belembung-belembung itu. Kemudian ada pula yang dia itu memakai rambut sintetis digabungkan itu. Seperti akhirnya kan kelihatan gitu. Punuk unta seperti itu ya tetap. Itu termasuk. Tapi kalau alami kita, memang rambut kita ini panjang, kita ikat, tapi ya nampak sedikit. Itu kan tidak termasuk punuk unta. Dokter dia bagaimana? Ya, siap. Artinya tidak harus bahwa kita itu berambut pendek ya. Kalau memang naturalnya itu rambut panjang digelung ya kelihatan metungul ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Akan tetapi kita jangan ada niat, rambut saya ini mau dipanjangkan nanti kalau dikerudung kemudian kita ya sedapat mungkin lah, senyaman mungkin kita. Rata-rata kalau sudah sepuh, mohon maaf, rata-rata rambut panjang itu risih dan gak enak gitu. Rontok kayak ini, kayak itu, kayak. Kalau masih remaja mungkin bisa merawatnya. Iya, ya. Oh ini ya, yang apa cepol itu 2002 ini kali ya. Ya monggo, Dok. Menyambung rambut kepala wanita dengan sesuatu yang lain. Iya betul, Cepol. betul. Iya betul. Ya, sintetis ya. Sintetis betul. Lanjut ke tato Eman ini. Mumpung ada ilmu ketemu. Tato bawahnya silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya bahwa rasanya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung, dan mengutuk pembuat tato dan yang meminta ditato. Betul. Zaman dia dulu sudah ada tato ya? Tidak ada. Nggak boleh ya. Dilaknat oleh Allah. Ini pembuat tato di sini dituliskan detail. Tapi kalau yang menyambung rambut, orang salonnya itu enggak disebut, itu kira-kira apa ya? Termasuk Yang Disebut. menyambung dan yang disambung. Disebut. oh, ini orang yang menyambung loh, orang yang menyambung rambut Dan yang disambungnya. Dan yang minta disambung. Oh iya, Ding, menyambung rambut dan minta Dan rambutnya minta disambung. disambung. Oh, iya, Betul. Ding. Dua-duanya disebut. Oh ya, dua-duanya disebut ya. Ya. Oke. Kalau ini Ustazah, kan budaya Timur Tengah ya. Kalau menikah itu kan memakai henna. Henna itu bukan tato ya Ustazah? Oh bukan. Dengan air kan hilang. Seperti kita, ya istilahnya pacar yang di kuku itu kan. Iya, seperti itu kan, itu 1 bulan baru hilang itu kalau nggak salah. Enggak masalah, walaupun tidak pengantin juga, walaupun kita sekarang mau menggunakannya boleh. Kadang-kadang saya juga suka. Kalau itu satu lagi apa Dok? Yang namanya cutek gitu kan? Kitek ya. Nah itu kan memang kadang-kadang yang tidak permanen kan bisa disentuh aja udah hilang. Nah kalau umpamanya untuk aksesoris silahkan, tapi nanti hati-hati begitu giliran wudhu itu yang jadi masalah. Tembus air ya Ustaz. Iya, tapi kalau henna itu kan itu tembus air, sama dengan tinta. Iya. Pori-porinya bisa masuk ya? Iya. Oh, boleh ya? Boleh. Kita jangan kitek gitu, yang cat tempel itu. Nah, itu termasuk di maskaranya ya, di bagian untuk bulu mata. Iya, begitu wudhu, dan mohon maaf, bedaknya juga kan ada yang anti air itu kan ya. Berarti dia tidak tembus ke kulitnya. Hati-hati dalam menggunakan itu. Ya, intinya harus ke pori-porinya. Iya, anggota wudhunya nggak kena. Jadi walaupun dia kemudian dia setelah memakai make up itu, kemudian dia berwudhu kan nggak kena, sholatnya tidak akan diterima. Sia-sia. Makanya innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu termasuk berlebihan di dalam Islam. Karena masalahnya yaitu tidak bisa menembus, jadi bisa ditembus dengan air wudhu. Selama make up itu bisa luntur dengan air, berarti tembus si air wudhu itu ke pori-pori kita. Monggo Dokter Dia, bagaimana? Siap. Paham. Oke. Balik ke bulu Maret. Itu lagi tadi 2005-nya Dok, terakhir. Oh. Yes, 2005-nya Eman. Mumpung pas ketemu. Tuh 2005. Itu 2005-nya itu. Satu lagi. Oke. Dari Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha katanya. Seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku mempunyai kebutuhan. Berdosakah kalau aku berdandan dengan harta suamiku yang belum diberikannya kepadaku?" Jawab Rasulullah, orang yang berdandan dengan apa yang belum diberikan suaminya sama dengan memakai 2 helai baju palsu. Artinya penuh dosa. Nah, ini karakter seorang muslimah. Hati-hati. Paham, Dok? Apa ini mengambil ya, kan belum dikasih, berarti bukan menjadi miliknya, jadi ngambil ya. Iya. Mungkin kayak seperti hutang gitu ya Ustazah. Hutang perhiasan mau pamer. Kalau hutang kan ngomong hutang. Itu.
belum dikasihin suaminya terus dia Ya, Berarti kan ambil. ngambil. kan mengambil ya. Jadi suaminya belum memberikan, tapi si istrinya itu sudah berpoya-poya apa berlebih-lebihan dalam belanja itu. Padahal suami belum. Jadi artinya gini ya, ketika si istri berkebutuhan apapun untuk kepentingan pribadinya, mohon izin kepada suami. Oh, Kalau seorang istri itu sudah terbiasa minta izin kepada suami, nah insya Allah bahkan bisa begini, ya udah selama kamu membutuhkan apa dan memang itu ada, silahkan kamu pakai. Walaupun tidak tiap hari kamu izin kepadaku, silahkan. Nah, maksudnya kita iya insya iya Allah itu dari suami gitu. dapat dari itu. Oh, berarti harta suami, harta istri gitu enggak ya? Tidak Ini Jadi kalau sudah ini dapat izin maksudnya jadi untuk seperti kebutuhan itu. pribadi. Biasanya kalau Kalau sudah gaji itu kan diizinkan jadi harta suami harta istri. Tadi kan diizinkan dulu. ya, tapi kan kalau sudah maklum, udah terbiasa, kita umpamanya ya biasa mohon maaf, ini sekian untuk ini, sekian untuk ini, kan ada ngobrol-ngobrol sama suami untuk mengkelirkan tentang itu. Ya udah atur oleh ade gitu kan, masalah ini. Jadi kita kan udah gitu, udah kita bebas insya Allah. Akan tetapi tetap jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Nah, kalau toh umpamanya itu ada simpenan ya alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya itu kurang, barangkali ketika kita punya simpanan bisa dimasukkan untuk menutup yang kurang tadi di hari-hari yang lain. Itu dong. Oh, jadi intinya pokoknya kalau untuk kebutuhan pribadi si istri itu ya, ngomong dulu meskipun seluruh gajinya suami udah dikasihkan istri, tidak berarti istri seenaknya ya. Iya, kan itu tadi mengatur yang kamu miliki tadi kan di Bulughul Maram. Amanah ya, berarti. Iya, itu amanah. Masuk. Iya, dokter juga. Kalau beli baju, apalagi kalau misalkan yang pilih warnanya itu suami, wah, wis tambah tling. Nah, nikmat kita didampingi, iya dibayarin. Bikinin ya. Monggo, Dokter Dia kembali ke hadis yang tadi ya, ke Bulughul Maram. Ini sudah saya tutup muslimnya. 15.55 ya? Ya. Oke. Monggo Wiwin. 15:55. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka hal itu didengar, maka pada hari kiamat dua telinganya akan dituangi anuk, yakni timah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Paham, Dokter Wiwin? Monggo, jelaskan, Dok. Ya, maksudnya misalnya kita ini secara tidak sengaja ya, ada orang yang bicara tentang suatu kelompok gitu, padahal suatu Mendengarkan sengaja. Kalau istilah kita itu nguping gitu ya? Iya, ini sengaja ini mendengarkan pembicaraan suatu kaum. Oh, Kita cari dia lagi ngomongin apa, terus kita dengerin. Sengaja ya. Nggak boleh. Sedangkan menjadi di luar pengetahuan yang berbicara maksudnya ya, Ustaz. Ya. Jadi saya tahu kok ternyata waktu kemarin dibicarakan oleh mereka itu adalah ini. Nah, seandainya ada apa gitu, boleh kita langsung menyebarkannya gitu. Itu tidak boleh sama sekali. Kalau kita lewat, ada orangnya lagi bicara, ya cuek-cuek aja lah gitu. Kan walaupun kita sengaja untuk mendengarkan gitu. Itu insya Allah, dan kita pun menjaganya gitu. Kalau tidak membicarakan dalam hal maksiat, oh ternyata begitulah, astagfirullahaladzim. Kita kan istighfar, kita tetap bisa mengambil pelajaran yang positif bagi kita gitu, dari pembicaraan orang yang
tidak sengaja kita dengar. Tapi kalau kita langsung memang mencari-cari untuk nguping tadi, yaitulah yang nanti di hari kiamat akan dicucuri kupingnya dengan timah yang dihancurkan. Kalau membaca, misalnya ada surat nih untuk orang lain, terus kita pengen tahu, terus kita baca, itu gimana Ustadz? Atau yang sering itu kan misalnya anak gitu, kita pengen ngontrol gitu ininya, apa namanya WA-nya gitu, itu gimana Ustadz? Nah, kalau itu justru kita untuk mendidik, kita mengarahkan kepada anak. Kalau kita ingin mencari seperti orang lain di luar tanggung jawab kita itu, dan di luar saudara kita, di luar pokoknya kita, oh coba ini, oh ada banyak surat ya, dia sering ngambil, sekali-kali kita, itu tidak boleh, itu namanya menzolimi orang. Urusan orang kita jadi tahu, dan untuk apa, setelah tahu untuk apa gitu. Tapi kalau ke anak, ya memang kita ya amanah ya Ustaz. Belakang layar gitu ya. Nah, jadi gini. Jadi kita nanti ketika kita menyampaikan nasihat kepada dia kan dengan lemah lembut kita. Jangan enggak langsung negur gini-gini gitu kan, kalau kita punya ilmunya tentang teori mendidik insya Allah. Dan semua saya yakin insya Allah. Kalau strategi perang, Ustazah. Jadi kalau misalnya berpura-pura bukan selain perang juga misalnya polisi yang menyamar di gerombolan narkoba misalnya, terus memang mencari informasi untuk itu atau kondisi perang begitu gimana? Gak apa-apa, malah di zaman Rasulullah pun itu ada, dan oleh Rasulullah itu disuruh gitu malah. Nah, di zaman Nabi terdahulu pun ada seperti itu di Al-Qur'annya. Nah, itu bagaimana dalam rangka untuk menyelamatkan kaumnya, menyelamatkan masyarakatnya, itu di pihak Islam. Bisa itu dilakukan, bukan dalam arti mencari-cari keburukan kemudian disebarkan untuk keburukan tersebut. Kalau ini kan di dalam perang justru kita ini ada intelnya seperti itu, ya dibutuhkan gitu untuk strategi kemenangan pihak orang yang beriman. Boleh seperti itu? Boleh. Kalau tidak dalam kondisi perang misalnya sekarang ini, tapi kan intel itu kan banyak. Sekarang ini kan semua katanya direkam semuanya dan ada yang memantau. Nanti kalau ada suatu hal kemudian itu bisa menjadi titik lemah, itu kalau niatnya seperti itu enggak boleh ya. Tetapi kalau pas kita pas itu intel itu kita tahu, oh wah negara kita itu mau diserang, ada kayak gitu. Nah itu bolehkah? Boleh, untuk keamanan negara kita, keamanan lingkungan, keamanan keluarga kita. Gitu. Kalau seperti itu, dalam arti kan dampaknya kan kita istilahnya siap-siap dan hati-hati. Jadi maksudnya itu gini, pekerjaan intelijen memang menguping semua hal itu boleh-boleh aja sepanjang beritanya itu disaring dulu ya. Kalau itu menjadikan suatu kelemahan sehingga bisa untuk mendolimin itu yang enggak boleh, tapi kalau ketika ketahuan oh itu memang untuk kitanya akan didolimi baru boleh itu ya. Ya insya Allah seperti itu. Dan itu memang ada pelajarannya ya kalau hal seperti itu. Terutama ya di Intel itu diajarkan yang demikian. Perang ya dan lain-lain sebagainya. Monggo bagaimana? Udah Ustazah, itu soalnya handphonenya Ustazah juga sudah ngamuk. Dengaran tak dok? Suara saya sudah nggak kedengaran? Dengar. Suaranya ada terdengar, noise-nya. tapi ada Ya dan waktunya habis ya, alhamdulillah. Ya.
Tahu itu HP-nya Ustadzah tahu kalau waktunya sudah habis, sudah mulai berisik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita dan menjaga keistiqomahan kita, dan semoga Amin. rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada semuanya. Selamat beristirahat. Selamat Salam. beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.